Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Praditya Karyadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kejahatan cybercrime dan ancaman di era digital. Berikut rangkuman tentang kejahatan cyber yang saya buat di file PowerPoint. Kita mulai dari yang pertama adalah pengenalan tentang cybercrime, lalu jenis cybercrime, contoh kasus cybercrime terkenal, lalu metode cybercrime, dampak cybercrime, upaya pencegahan cybercrime, peran pemerintah dalam mengatasi cybercrime, dan kesimpulan. Pengenalan tentang cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah tindakan kriminal yang dilakukan melalui internet atau jaringan komputer. Jenis-jenis cybercrime antara lain penipuan online, pencurian identitas, serangan malware, dan banyak lagi. Kejahatan dunia maya semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu cybercrime dan bagaimana cara menghindarinya. Jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenis cybercrime dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, ada cybercrime yang menargetkan sumber daya komputer seperti virus, worm, dan trojan. Kedua, ada cybercrime yang menargetkan informasi pribadi seperti pencurian identitas, phishing, dan spamming. Ketiga, ada cybercrime yang menargetkan infrastruktur jaringan seperti denial of service atau DOS disingkat, dan distributed denial of service atau DDoS. Terakhir, ada cybercrime yang menargetkan kegiatan online seperti penipuan online dan perjudian ilegal. Setiap jenis cybercrime memiliki karakteristik dan metode yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu merusak atau mencuri data dan informasi yang penting. Oleh karena itu, penting bagi individu maupun organisasi untuk memahami macam-macam kejahatan dari cybercrime. Lalu contoh kasus cybercrime terkenal. Salah satu kasus cybercrime terbesar di dunia adalah serangan WannaCry pada tahun 2017. Serangan ini menyerang sistem komputer di seluruh dunia, termasuk di rumah sakit dan perusahaan besar seperti FedEx, yaitu dia seperti perusahaan ekspedisi ya, dan Renault. Pelaku meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin untuk mengembalikan akses ke sistem yang telah terenkripsi. Nah, jadi di sini mereka itu meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Nah, yang saya ketahui kenapa dia bisa meminta untuk mengirimnya ke Bitcoin, karena di Bitcoin itu datanya itu sulit untuk dilacak, tidak seperti meminta tebusan ke rekening bank gitu. Karena kalau rekening bank itu dia bisa tertrack untuk alurnya kemana, dia transfer kemana, jalurnya kemana gitu. Dan dia biasanya di setiap ATM itu saat pengambilan dia bisa terekam oleh CCTV, jadi bisa terlacak. Nah, kalau Bitcoin ini tidak. Jadi banyak kasus-kasus cybercrime itu dia meminta tebusan atau bayaran tuh melalui Bitcoin gitu. Di Indonesia, kasus cybercrime yang terkenal adalah pembobolan data nasabah Bank Mandiri. Tahun 2020, pelaku berhasil mencuri data pribadi dari 2 juta nasabah dan menjualnya di dark web. Akibat Bank Mandiri harus mengeluarkan biaya besar untuk meningkatkan keamanan sistem mereka. Metode cybercrime. Ada beberapa metode yang digunakan oleh para pelaku cybercrime untuk mencuri data atau merusak sistem. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik phishing, yaitu pengiriman email atau pesan palsu yang menyerupai dari sebuah perusahaan atau organisasi percaya. Ini biasanya dia menyerupai dari karyawan bank gitu, atau dari orang bank ke email kita, atau melalui via chat gitu. Nah, apabila kita tidak teliti atau kita sedang tidak fokus gitu, kita tanpa sadar akan mengikuti instruksi atau mengklik gitu suatu link yang diberikan oleh si pelaku dari teknik phishing ini gitu. Jadi kita harus berhati-hati, karena saat kita mengklik itu atau kita mengisi data atau apapun itu, biasanya tanpa sadar kita akan memberikan password, PIN untuk yang mana mengakses akun dari bank kita gitu. Jadi ini perlu diperhatikan lagi.
dan harus teliti gitu. Selain itu, para pelaku juga dapat menggunakan teknik hacking untuk masuk dalam sistem dan mencuri data. Mereka juga dapat menggunakan malware, yaitu program jahat yang dapat merusak sistem atau mencuri data tanpa diketahui oleh pengguna. Sudah saya jelaskan ya tadi. Dampak dari cybercrime. Cybercrime dapat berdampak buruk bagi individu maupun organisasi. Bagi individu, cybercrime dapat mengakibatkan pencurian identitas, kehilangan uang, hingga penyebaran informasi pribadi. Sedangkan bagi organisasi, dampaknya bisa lebih besar lagi, seperti kerugian finansial, kehilangan data penting, hingga reputasi yang rusak gitu. Menurut laporan tahunan dari Cyber Security Ventures, diperkirakan kerugian akibat cybercrime akan mencapai angka 6 triliun dolar pada tahun 2021. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Phenomon Institute menunjukkan bahwa biaya rata-rata yang harus dikeluarkan perusahaan akibat serangan cybercrime mencapai 3,86 juta dolar pada 2020. Upaya apa sih gitu yang dapat kita lakukan untuk mencegah kita menjadi korban dari cybercrime ini? Beberapa upaya mencegah cybercrime dapat dilakukan oleh individu adalah dengan menghindari membuka email atau pesan dari sumber yang tidak dikenali, menggunakan password kuat berbeda untuk setiap akun, serta selalu memperbarui perangkat lunak keamanan. Sedangkan untuk organisasi, tindakan mencegah dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan sosial. Jadi kita harus mengetahui ciri-ciri itu dari modus-modus cybercrime ini agar kita dapat terhindar. Tuh. Contoh tindakan dapat dilakukan untuk menguranginya, ya, antivirus, firewall, kita menggunakan VPN, dan VPN ini juga kita tidak bisa sembarangan ya. Kita harus mendownload VPN itu dengan sumber yang terpercaya gitu. Jadi sebelum kita mendownload VPN gitu, mungkin kita harus melihat dari reputasi publishernya gitu, karena bisa aja itu menjadi wadah bagi cybercrime juga ya, di VPN itu kan, kalau kita tidak mengerti. Oke, next. Peran pemerintah dalam mengatasi cybercrime. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan dalam mengatasi cybercrime. Salah satu tindakan yang diambil adalah dengan membuat undang-undang yang mengatur tentang kejahatan di dunia maya di Indonesia terhadap undang-undang. Jadi pemerintah juga membuat lembaga khusus bertugas menangani kasus cybercrime, yaitu Direktorat Cyber dan Sandi Negara (DSSN) yang merupakan bagian dari Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN memiliki tugas untuk melakukan pengamanan cyber dan menangani tindak pidana di dunia maya. Ya, jadi kesimpulannya adalah dari presentasi yang telah saya sampaikan dapat simpulkan bahwa cybercrime merupakan ancaman serius bagi individu maupun organisasi. Jenis-jenis cybercrime sangat beragam dan semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Contoh kasus cybercrime terkenal seperti WannaCry dan Mirai.net menunjukkan betapa pentingnya kesadaran dan tindakan pencegahan dalam menghadapi ancaman ini. Jadi yang perlu kita waspadai adalah dari tindakan cybercrime ini adalah yang untuk pribadi kita, biasanya dia akan mencuri data kita dan menggunakannya untuk hal-hal yang buruk gitu. Jadi perlu kita perbanyak untuk mengetahui modus-modus terbaru dari cybercrime ini gitu. Dan kita bisa menanyakan sesuatu hal yang lebih mengerti gitu apabila ada tindakan-tindakan yang meragukan gitu. Jadi sekian presentasi tentang cybercrime ini dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.